Roh Kudus yang baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya Roh Kudus boleh datang memenuhi hidup kami, supaya hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan semakin hari hidup kami boleh semakin sempurna di hadapan Engkau Bapa, seperti yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu biarlah Engkau yang akan berbicara kepada kami dan Engkau memberikan pengertian buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk shalom saudara. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka ya, Lukas 4 ayat 18 saudara. Saya akan bacakan di sini. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ayat 19-nya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini adalah kata-kata atau ucapan Tuhan Yesus di dalam bait Allah ketika dia di dalam perikopnya dari Lukas 4 ini. Yesus ditolak di Nazaret. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengakui bahwa Tuhan adalah orang yang diutus oleh Allah, ya, sehingga tidak diterima. Ya, jadi tapi kita bisa melihat di sini bahwa dengan kata-kata ini kita bisa melihat bahwa misi pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini itu jelas untuk untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, untuk membebaskan, bahkan bukan memberitakan saja, tapi untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, serta memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsa Israel. Kita lihat satu tugas pelayanan yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus harus menyampaikan kabar baik itu buat seluruh umat. Ya, kalau dulu memang ditentukan untuk orang-orang Yahudi, ya. Tetapi dengan tugas yang berat ini Tuhan tahu bahwa ada roh Tuhan di atas hidupnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri diurapi. Artinya Tuhan Yesus dipilih Tuhan. Tuhan Yesus juga diperlengkapi Allah dan diberi kuasa untuk menjalankan misinya. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus menjalankan, ya, sebagai manusia menjalankan tugas yang begitu luar biasa. Dari pengalaman, ya, di dalam perjanjian lama, bagaimana tegar tengkuknya orang-orang Israel. Sehingga perlu Roh Kudus untuk menjalankan misinya itu. Ya, Tuhan Yesus luar biasa, dia diberikan wewenang, ya, oleh Roh Kudus untuk bisa menjalankan misinya. Dan kita lihat juga di dalam ayat satunya, ya, di dalam ayat satunya judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita melihat bukan hanya diurapi oleh Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, untuk dipimpin itu Tuhan Yesus harus penuh dulu dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Bahkan untuk dicobai oleh iblis pun Tuhan Yesus dipimpin masuk ke dalam pencobaan itu. Ya. Hidup Yesus sepenuhnya berada di bawah kendali Roh Kudus. Kita bisa melihat ini. Artinya hidup Yesus diarahkan, dipimpin, dan bukan itu saja, ada ketaatan dari diri Tuhan Yesus kepada tuntunan Roh. Ya. Sehingga Tuhan Yesus mau dibawa masuk di dalam pencobaan. Kita lihat juga di dalam ayat 14-nya, saudara, ya. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Di situ
dan semua orang memuji Dia. Kembali di dalam kuasa Roh, Yesus berjalan, diarahkan kemana Dia harus mulai melayani. Lukas, ya kalau Lukas urutannya ini adalah mulai ya pertama kali Tuhan Yesus melayani. Tetapi di pasal lainnya tentang hal yang sama, di dalam Injil lainnya dalam hal yang sama itu ada beberapa tahapan. Tetapi di dalam Lukas ini urutan yang pertama ketika Tuhan Yesus mulai melayani. Ya. Jadi pelayanan Yesus di dunia ini termasuk melakukan mujizat itu semuanya ada di dalam naungan Roh, kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38 katakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Jadi Yesus melakukan pelayanannya, berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang, yang membebaskan orang yang dikuasai iblis dengan tuntunan atau di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi pelayanan Yesus itu diurapi dan dipimpin Roh Kudus hingga penuh kuasa. Ya. Yesus tidak melayani dengan kekuatan manusia dan tidak berjalan menurut kehendak diri sendiri. Tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Dan satu hal lain yang ada di dalam dirinya, dari dalam itu keluar ketaatan kepada Bapaknya yang menyuruh dia kemanapun. Ya, di sini dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Lihat pengakuan Tuhan Yesus bahwa seorang hamba itu tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Dan dia menganggap bahwa dirinya adalah hamba yang harus menjalankan apa yang diperintahkan tuannya, apa yang disuruh oleh utusannya. Dan Yesus memberikan suatu teladan bagi kita semua untuk kita melakukan hal ini. Kalau saya melihat bagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, itu tadi di awal, saya loncat saja ya di akhir, ya akhir kehidupan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di Getsemani. Tuhan Yesus begitu taat, dia mau berdoa, ya dia minta kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam ketakutannya. Dia tetap mau taat mati di kayu salib. Kemudian kebangkitannya, kemudian penampakannya, semua adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Allah dalam kehidupannya. Termasuk kenaikan Tuhan Yesus yang menjadi satu titik di mana ada pelimpahan tugas pelayanan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Kemudian juga pada kita semua orang-orang percaya. Karena ada perintah agung dan janji Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan Allah menjanjikan kepada kita semua ada kuasa ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya kan, kuasa itu ada pada kita ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ya, perintah agung untuk memberitakan firman Tuhan, memuridkan banyak orang, menjadikan bangsa-bangsa ini murid Tuhan. Itu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, ketaatan, teladan ketaatan
Itu yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan lihat, janji itu dipenuhi saat Pentakosta. Sehingga orang-orang yang murid-murid Tuhan Yesus yang takut tadinya menjadi berani bersaksi. Injil disampaikan dengan begitu luar biasa. Hidup diurapi oleh Tuhan, mereka berkumpul selalu bersama-sama. Ya, berdoa. Ya. Dan inilah komunitas Kristen pertama yang diurapi Tuhan sehingga penuh kuasa. Banyak mujizat dilakukan, ya, di mana Injil bisa meluas kemana-mana, gereja bisa bertumbuh, dan lihat misi Allah menyelamatkan manusia itu bisa berhasil, berlanjut terus. Ya, saya lihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu menjadi satu rangkaian yang luar biasa. Ya, rencana Allah sejak perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru memang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi memang sudah direncanakan Allah secara sempurna. Ya, luar biasa saudara. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia kita tahu untuk melayani juga saudara. Untuk melayani. Adam diciptakan untuk mengelola ciptaan Allah. Melayani, tapi sayang dosa sudah merusak, ya, rencana Allah itu. Jadi sebenarnya hidup manusia seperti Yesaya katakan, Yesaya 43 ayat 7 itu untuk memuliakan Allah. Di mana harus ada hubungan Allah dengan manusia. Sehingga Allah selalu datang kepada Adam. Ya, tetapi dosa, ya, sudah merusak rencana Allah. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, tujuannya tidak tercapai, saudara. Tapi Allah begitu mengasihi manusia. Sehingga Tuhan juga, Allah menyediakan penyelamat, Yesus. Jadi kita dipanggil itu untuk mengasihi Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi juga sesama. Sebab itu Tuhan meminta kita yang sudah percaya kepadanya untuk memulihkan, ya, tujuan manusia hidup ini, yaitu melayani. Pelayanan harus menjadi gaya hidup. Saya dididik untuk melayani. Ya. Karena apa? Kalau tidak melayani, kamu tidak akan bertumbuh. Dan memang terasa, saudara. Beda ketika kita melayani, kita bertumbuh. Kita dipaksa untuk belajar banyak. Jadi manusia diciptakan bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri, saudara. Ya, hanya sukses di dunia ini sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Mengasihi sesama dan mengelola ciptaan sebagai wakil Allah di bumi. Dan jadi pantulan kasih dan kemuliaan Allah bagi ciptaannya. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Jadi Tuhan memulihkan, ya, tujuan manusia, fungsi manusia ini. Melayani. Kita bersyukur untuk, ya, banyak di sini banyak pelayan Tuhan. Ya, Tante memberikan banyak kesempatan untuk melayani. Ya, satu hal yang harus kita gunakan, kesempatan yang harus kita gunakan. Tapi pelayanan itu bukanlah pelayanan yang harus seperti apa gitu, semarak dan sebagainya. Tetapi pelayanan yang diurapi dan dituntun oleh Roh Kudus supaya sesuai dengan tujuan Allah, yaitu menyelamatkan manusia, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi kita pun perlu diurapi dan dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah diurapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah dimateraikan menjadi milik Yesus. Tetapi kita harus juga hidup penuh dengan Roh Kudus. Selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, bukan hanya peristiwa Pentakosta saja. Tetapi hidup penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan kita harus hidup oleh Roh Kudus. Ya, Galatia 5 ayat 25. Kita harus hidup oleh Roh Kudus. Berarti sumber kehidupan kita adalah Roh Kudus. Jangan kita lepas dari Roh Kudus. Dan kita terima pimpinan Roh Kudus. Ya, supaya kita bisa mencerminkan karakter Kristus. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kita bisa melayani dan mengasihi. Kita
Kita bisa mengajar bangsa-bangsa dan kita bisa mengelola ciptaan dengan penuh tanggung jawab. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan buat kita. Kalau Yesus saja perlu urapan Roh Kudus, perlu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita juga mau taat kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh Kudus, dan menyerahkan seluruh pelayanan kita. Ada seorang yang memimpin pemilihan yang pengganti dari Yudas. Kemudian dia bisa menjelaskan peristiwa Pentakosta, bisa menyembuhkan dengan cara yang sama dengan Yesus lakukan. Kemudian ada yang bisa menjelaskan perbuatan mereka, menangani kasus Ananias dan Safira. Kemudian bayangannya sendiri juga diinginkan oleh banyak orang karena bisa menyembuhkan. Ya, berhadapan dengan Simon, si tukang sihir, yang menyembuhkan Tabita dan Eneas. Kemudian dialah yang pertama juga menjangkau orang non-Yahudi, ya, dan menjawab kritikan dalam tanda kutip karena engkau melanggar hukum Allah. Ya, semua itu ya bisa dilakukan oleh seseorang yang tadinya lemah, yang penakut, yang menyangkal Yesus. Ya, ketika ditanya hanya oleh seorang wanita bahwa engkau adalah pengikut Yesus, karena ketakutan dia menyangkal sampai 3 kali. Ialah Petrus. Tapi ketika peristiwa Pentakosta menjadi luar biasa, ya dia bisa melakukan pelayanan itu dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga bisa tadi melakukan banyak hal seperti Yesus juga lakukan. Dan dialah Bapak gereja pertama dikatakan. Ya, dalam perjalanan hidupnya dia benar-benar dipimpin ketika dia mau datang menemui Cornelius yang dikatakan haram ya, gitu ya, tapi dia mau. Itu adalah ketaatan dari seorang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Memang susah, saudara ya. Sebagai pelayan Tuhan, kita seringkali juga merasa berat ketika dipimpin Roh Kudus. Kenapa sih gitu? Ya, ada banyak hal. Ya, sedikit kesaksian nanti ya. Ya, semua. Minggu kemarin saya melayani dengan hati yang tidak penuh lah, seolah-olah bukan penuh, tidak ini ya. Ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu yang tidak kalau orang bilang tidak pede gitu ya, kurang pede. Karena saya bingung gitu ya. Saya khotbah itu ada bersharing ya, ada tentang ada 7 hukum penuh yang sedang membahas itu dari tahun lalu. Tapi di bulan Januari ini saya seharusnya menyampaikan hukum ke-6. Cuman waktu itu Tuhan belokkan. Ya, saya diingatkan ini awal pertama, ya awal tahun. Jadi saya lompat ke hukum 7. Jadi saya siapkan hukum ke-6, hukum penuhnya. Kemudian jadi saya pindahkan ke Februari. Tapi Tuhan mendorong saya untuk juga membawakan tentang doa. Februari, Maret doa sampai April, saudara. Nah kemarin saya mau ulang ya udah ke-6-nya gitu, karena ke-7 udah supaya penuh gitu. Tapi Tuhan robah lagi, saudara, tentang surga. Ya, memang ada kaitannya dengan hukum ke-6 itu. Ya, karena harus ada ketekunan ya, untuk kita menerima panggilan atau masuk ke dalam surga juga kita perlu ketekunan di dalam dunia ini. Nah, tapi di akhir biasa kita di depan akhir ibadah salaman ya. Sebelumnya saya kan duduk di belakang juga, saya nggak pernah duduk di depan walaupun pernah disuruh khotbah tuh depan ya. Saya duduk di belakang dekat pintu ke WC. Ada ibu-ibu, dia bilang sampai 2 kata ya. Kemudian keluar pintu salaman, dia balik lagi, khotbahnya lengkap katanya, khotbahnya lengkap, memberkati saya. Ya, kemudian ada satu lagi ibu-ibu datang, dia bilang itu khotbah untuk saya. Dan saya di situ dikuatkan Tuhan, ketika kita mau taat pada pimpinan Tuhan, maka ada berkat yang bisa diterima dari pelayanan kita. Bukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang-orang. Ya, memang sekarang khotbah atau gereja
Ya semuanya mengarah kepada apa? Customer. Ya, fokusnya hanya untuk menyenangkan customer. Ya serba susah saudara ya. Nggak seperti itu nggak berkembang gereja. Nggak banyak orang, banyak ditinggalkan. Tapi kita perlu kembali yang melihat bagaimana arahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Biarlah kita minta diurapi oleh Tuhan. Supaya pelayanan kita juga benar-benar adalah pelayanan yang Tuhan mau. Untuk membawa banyak jiwa. Untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Yang sudah terputus karena dosa Adam pertama. Yesus Adam kedua sudah datang ke dunia ini. Memberi contoh kepada kita semua. Dia mau memulihkan. Dan dia juga mau memakai kita menjadi alat untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan, saya tidak panjangkan ya. Saya serahkan Tuhan. Bersyukur